Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aziza, peserta magang PMMB PT Petrokimia Gresik, bagian proses Departemen Rancang Bangun, akan menjelaskan terkait penentuan jumlah sel mikroorganisme dengan metode counting chamber, di mana untuk mikroorganisme sendiri itu merupakan jasad mikro yang tidak dapat terlihat oleh mata karena ukurannya sangat kecil, bahkan beberapa jenis diantaranya hanya terdiri dari satu sel, di mana mikroorganisme ini dapat terdeteksi dengan menggunakan mikroskop, di mana bakteri hanya dapat diamati bentuknya jika menggunakan alat tertentu seperti mikroskop dengan perbesaran hingga 1000 kali. Di mana untuk cara menghitung mikroorganisme dapat menggunakan dua metode. Yang pertama, metode turbidimetri, dan yang kedua dapat menggunakan metode counting chamber. Di mana untuk kali ini kita membahas terkait metode counting chamber. Oke, untuk metode counting chamber sendiri itu merupakan suatu metode perhitungan jumlah mikroba secara langsung dengan cara menghitung jumlah mikroba dalam satuan isi yang sangat kecil, di mana alat yang digunakan itu berupa hemasitometer yang mempunyai volume tertentu sehingga satuan isi yang terdapat dalam satu bujur sangkar juga tertentu. Di mana untuk metode hemasitometer sendiri itu dikatakan akurat dalam perhitungan konsentrasi spermatozoa karena menghitung dari mikroorganisme satu persatu dengan menggunakan mikroskop, di mana spermatozoa yang terdapat pada 5 kotak tersebut dihitung satu persatu, maka didapatkan hasil konsentrasi spermatozoa setiap milimeternya. Jadi, waktu pengamatan nanti dibagi menjadi 5 area, baru nanti dihitung jumlah mikroorganisme yang ada setiap area, kemudian nanti dilakukan perhitungan. Di mana untuk bagian dari hemasitometer sendiri itu ada beberapa, di mana yang pertama ada kamar hitung, kemudian pipet leukosit, yang ketiga pipet eritrosit, yang keempat ada kaca penutup atau deglass, yang terakhir ada aspirator. Di mana untuk metode counting chamber ini itu menggunakan mikroskop untuk perhitungan jumlah sel mikroorganisme ini. Di mana mikroskop sendiri itu merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Di mana untuk prinsip kerja dari mikroskop sendiri itu umumnya mikroskop bekerja berdasarkan prinsip bahwa ketika sebuah benda kecil ditempatkan di dalam fokusnya, bayangan benda maya, tegak, dan diperbesar akan terbentuk pada jarak paling jauh dari penglihatan yang jelas dari mata yang dipegang dekat dengan lensa. Di mana untuk jenis dari mikroskop sendiri ini ada beberapa. Yang pertama ada mikroskop cahaya, di mana jenis alat ini itu dalam pengamatannya menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar ukuran objek yang diamati. Kemudian yang kedua ada mikroskop monokuler, di mana jenis alat pengamat ini yang masuk ke dalam kategori mikroskop cahaya, di mana tipe alat ini itu menggunakan satu lensa okuler untuk mengamati objek yang diletakkan pada meja preparat. Yang ketiga ada mikroskop binokular, di mana jenis alat pengamat ini dengan tipe cahaya seperti pada tipe monokular, yang membedakannya adalah jumlah lensa okuler yang berjumlah 2. Yang selanjutnya ada mikroskop trinokular, di mana jenis alat pengamat ini itu tipenya cahaya, maka trinokuler bisa dipasangkan kamera sehingga bisa diamati menggunakan monitor. Yang terakhir ada mikroskop elektron, di mana jenis alat pengamat ini dengan bekerja menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek, di mana alat jenis ini itu menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk memusatkan energi pada objek yang diamati. Di mana pada penelitian perhitungan jumlah sel mikroorganisme ini menggunakan bakteri Saccharomyces dari ragi, di mana Saccharomyces ini itu merupakan organisme uniseluler yang dikelompokkan ke dalam Ascomycota karena reproduksi seksualnya terjadi dengan pembentukan ascus, di mana bentuk sel ragi oval atau lonjong dan dilindungi oleh dinding sel yang tipis, di mana ragi ini banyak ditemukan bebas di udara dan dapat pula hidup sebagai parasit.
Di mana untuk ragi ini kenapa kok digunakan ragi sebagai pengamatan? Karena yang pertama, ragi adalah mikroorganisme hidup di mana jamur Saccharomyces cerevisiae biasa disebutkan yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Yang kedua, pengembangan adonan terjadi karena ragi menghasilkan gas karbon dioksida selama fermentasi, di mana ragi ini biasanya digunakan sebagai fermentasi. Yang ketiga, pernafasan ragi terjadi secara anaerob. Dalam proses ini, ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah gula menjadi alkohol, karbon dioksida, serta energi. Jadi biasanya ragi itu digunakan sebagai proses fermentasi yang mengubah gula menjadi alkohol, karbon dioksida, serta energi. Di mana untuk alat pada penelitian kali ini itu dibutuhkan alat dan juga bahan sebagai berikut. Untuk alatnya membutuhkan mikroskop, hemasitometer, labu ukur, botol semprot, dan untuk bahannya tentunya ragi, bakterinya itu diambil dari ragi Saccharomyces. Kemudian yang kedua menggunakan Aquades sebagai pengencernya. Di mana untuk prosedur yang digunakan itu tentunya ragi tadi dilakukan pengenceran dengan menggunakan Aquades sebanyak 10.000 kali, 100.000 kali, dan juga 1 juta kali pada ragi. Kemudian nanti setelah jadi untuk larutannya baru diteteskan pada hemasitometer dan menutupnya dengan deglass. Baru nanti diamati menggunakan mikroskop dan dihitung sel mikroorganisme setiap areanya. Jadi nanti waktu proses pengamatan dibagi menjadi 5 area A sampai E, baru dihitung setiap areanya itu mikrobanya ada berapa. Di mana untuk hasil pengamatan sendiri yang pertama kenapa menggunakan counting chamber karena memang perhitungannya itu relatif cepat. Kemudian yang kedua, kekurangannya tidak dapat membedakan antara sel mati dan juga sel hidup sehingga semua sel ikut terhitung dan metode ini tidak sensitif pada sel yang populasinya di bawah 1 juta sel. Kemudian, di mana hemasitometer ini digunakan sebagai tempat mengukur jumlah sel secara langsung dengan menggunakan mikroskop. Setelah diteteskan ke hemasitometer, baru nanti larutannya ditutup dengan deglass, di mana deglass sendiri itu berfungsi untuk menutupi sediaan preparat tanpa mengganggu pengamatan di bawah mikroskop, sehingga pengamatan tetap fokus. Deglass mempunyai ketebalan 0,1 mm. Di mana untuk proses pengenceran tentunya semakin banyak proses pengencerannya itu sampelnya itu konsentrasinya semakin menurun. Di mana untuk nantinya waktu pengamatan dibagi menjadi 5 area A sampai E, baru nanti dilakukan perhitungan pada setiap area. Ada berapa sel mikroorganisme yang ada pada area tersebut. Nah, di mana perhitungan bakteri itu dilakukan setiap area dan bakteri yang berada di garis itu tidak masuk dalam perhitungan. Contoh yang dimerahi itu termasuk sel mikroorganisme yang berada di garis, jadi tidak masuk dalam perhitungan. Baru nanti setelah dilakukan proses pengamatan dan juga perhitungan, dibuat tabel seperti ini pada pengenceran pertama itu berapa jumlah sel mikroorganisme yang ada dan selanjutnya untuk pengenceran yang 100 kali dan juga 1 juta kali. Setelah dilakukan perhitungan baru nanti setelah dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop, baru dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus, di mana untuk menghitung jumlah sel rata-ratanya menggunakan rumus ini, total perhitungan sel dibagi dengan jumlah kotaknya ada 5, baru nanti ketemu dengan satuan sel per kotaknya. Kemudian dilakukan perhitungan jumlah sel ragi, di mana jumlah sel rata-rata dikalikan dengan 25. Kemudian dilakukan perhitungan jumlah sel pada ragi sebagai contoh 1 juta kali, berarti jumlah sel ragi dikalikan dengan 1000.
Seperti ini untuk hasilnya ditemukan untuk jumlah sel pada ragi dengan pengenceran 1 juta kali itu sebanyak 2.500.000 sel per milinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.